Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton Bandung Bali Road Trip video aku yang kemarin. Dan di video kali ini aku bakal highlight Bandung, Bali, Lombok sampai ke Sumbawa. Dan Pantai Jimbaran adalah pantai pertama yang aku singgahi ketika di Bali. Dan aku biarin si kecil main pasir di sini. Next, setelah dari pantai, ini kita langsung datang ke daerah Kutuh atau Kuta Selatan. Aku tuh penasaran banget sama tebing di pinggir pantai itu loh yang jadi ikonik alias sempat viral gitu beberapa waktu yang lalu di Pantai Pandawa. Dan tiket masuknya itu ke sini adalah 21.000 untuk wisatawan luar Bali ya. Ini satu mobil dengan 2 orang dewasa. Nah, dari sini tuh kita lurus aja ikutin jalan. Nanti kita bakal nemu ada tulisan Pantai Pandawa dan ini Masya Allah ya, lautnya tuh bagus banget. Menariknya, kita udah disuguhin sama view laut dari atas sini. Teman-teman juga bisa lihat ada cerukan di pinggir atau di sekitaran tebing ini. Ada yang menghiasi perjalanan kita sampai ke pantai di bawah sana tuh di depan. Di pinggir-pinggir tebing ini tuh ada patung-patung yang bisa jadi spot foto. Kalau misalnya kalian mau berhenti dulu sebentar untuk take foto juga bisa banget. Suasana di pantai sini nggak terlalu ramai waktu itu, hanya ada beberapa turis aja. Dan kalau misalnya teman-teman mau berenang di sini sambil duduk-duduk, kalian bisa belanja makanan sekitar 200.000 rupiah ya. Oke, setelah menikmati pemandangan laut di Pantai Pandawa dan sempat beli kelapa muda juga di situ, sebenarnya dengan kita belanja 50.000 aja tuh udah bisa berenang. Cuman kalau misalnya kita mau duduk itu memang harus beli makanan atau minuman seharga 200.000. Nah, karena kita nggak lama-lama di situ, kita lanjut lagi perjalanan. Dan aku rencananya mau lihat patung GWK. Kebetulan juga nggak terlalu jauh dari sini. Aku lihat di Maps itu sekitar 15-20 menit. Oke guys, kita udah sampai di gate paling depan GWK. Aku pengen kesini karena dari kejauhan itu ada patung Garuda setinggi 121 meter yang kita tuh bisa lihat dari jauh gitu. Jadi sayang banget kan kalau misalnya kita ke Bali tapi nggak kesini gitu. FYI, ini tiket masuknya itu 125.000 per orang. Dan kemarin tuh aku parkir di dekat tempat untuk beli tiketnya dan harus bayar 100.000. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita parkir di tempat parkir yang umumnya itu kita nanti bisa naik shuttle, dianterin dari tempat parkir sampai ke tiketing dan sebaliknya gitu. Cuman kemarin tuh karena aku ngejar sunset di tempat lain, jadi aku ambil parkir yang dekat dengan tiketing. Kita patut berbangga karena salah satu patung tertinggi yang ada di dunia itu ada di kawasan GWK di Bali dan ada di Indonesia berkat masterpiece Inyo Manuarte setelah melewati proses yang ternyata lama banget guys, sampai 28 tahun. Hingga akhirnya kita bisa menikmati keindahan patung-patung yang ada di kawasan Garuda Wisnu Kencana ini. Jadi kalian kalau ke Bali harus kesini. Alright, setelah dari GWK kita lanjut lagi perjalanan untuk berburu sunset di pantai dong pastinya, karena kan memang Bali itu surganya pantai ya nggak sih? Nah, kita itu datang ke Ungasan karena penasaran sama White Rock Cafe, ada Palmilla juga di situ, dan kita bisa lihat ada tebing-tebing dari batu-batu kapur
yang menjulang tinggi, indah banget ya. Yuhu, kita udah sampai di parkiran dan kita bakalan jalan kaki menuju ke Pantai Melasti yang ada di sini. Kalau teman-teman mau ke White Rock Cafe itu dikenakan tiket masuk lagi ya. Kalau nggak salah sekitar 500.000. Tapi aku kesini hanya untuk menikmati sunset di Pantai Melasti yang pasirnya putih, yang sunsetnya cantik banget. So sweet sih kalau menurut aku. Karena dengan angin yang sepoi-sepoi, kita bisa duduk-duduk nikmatin pantai dengan view sunset di sore hari. Bisa bareng pacar, bisa bareng keluarga. Ya kalau aku sih sama keluarga ya. Aku bawa suami sama babyku, kita bertiga. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton video aku sebelumnya, pasti kalian tahu dari Bandung sampai ke Bali itu kami berangkat hanya bertiga aja, dan puji Tuhan alhamdulillah kita selamat dan menikmati keindahan Bali. Oke, aku mau spill salah satu hotel yang menurut aku recommended banget kalau misalkan teman-teman datang ke daerah Benoa. Ini aku lagi di Tijili Hotel Tanjung Benoa. Kenapa aku bilang ini recommended banget? Karena kalau kita jalan sampai ke belakang itu langsung view pantai guys. Jadi kalau bosan di kamar, kamu bisa jalan kaki dan menikmati keindahan laut di sini, dan kamu juga bisa water sport ya. Waktu itu aku juga naik speedboat, kalau nggak salah tuh bayarnya 300.000 per orang dan sudah termasuk dokumentasi. Karena bukan high season atau bukan peak season. Katanya sih kalau misalnya high season tuh bisa 600.000 satu orang. Dan itu tuh kadang-kadang belum tentu dengan dokumentasi. So aku beruntung banget waktu itu bisa nginep di Tijili dengan harga 600.000-an aja. Teman-teman bisa menikmati fasilitas kolam renang yang ada di lantai 6 di paling atas atau di pool yang di bawah. Dan ini adalah kondisi sore hari dari penginapan di Tijili Hotel Tanjung Benoa. Kalau misalnya kalian ke Benoa, bisa banget ke sini. Nah, kalau kalian ke Canggu, jangan lupa mampir ke Atlas Beach Fest yang katanya tuh the biggest beach club in the world. Kalau kalian ke sini, tiket masuknya itu 125.000 per orang. Dan kalau misalkan kalian mau open table rame-rame juga bisa ya, duduk sambil berenang atau ngopi-ngopi cantik. Sambil liatin pantai juga tentunya. Dan gak jauh dari Atlas, sekitaran 5 menit aja tuh kamu udah bisa sampai ke Vince. Ini juga salah satu beach club yang free entry, jadi kalian akan dikenakan biaya kalau kalian mau makan, minum, atau berenang di sini. Dan aku nggak lama-lama karena waktu udah malam juga. Oke, selanjutnya adalah Tanah Lot. Tiket masuk ke sini tuh adalah 35.000 per orang. Ini untuk orang dewasa ya, dan sepanjang perjalanan menuju ke Tanah Lotnya itu kita akan lihat banyak tempat-tempat yang jual souvenir khas Bali. Jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh souvenir bisa banget di kawasan Tanah Lot ini. Dan seperti yang kalian tahu, Tanah Lot ini tuh main pointnya adalah ada 2 pura di tengah-tengah laut yang ada di atas tebing. Dan kalian bisa lihat ada ular yang disucikan dengan kasih sedikit rezeki yang kalian punya. Dan kalian bisa take foto atau video di situ. Bagi kamu yang suka extreme sport, harus cobain trek ATV di pinggiran sawah dan ngelewatin Gua Naga ya. Ini tuh daerah Ubud, tiketnya 250.000 per orang. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan kalau kalian mau main ini, kalian harus bawa baju ganti. Kenapa? Karena kalian bakal basah-basahan dan main di kubangan lumpur. Yang bener-bener kubangan lumpur guys. Kalian bisa main tandem atau berdua. Ya kalau mau sendiri berani juga boleh sih, tapi kalian yang pasti harus hati-hati karena treknya lumayan menegangkan. Bagi yang mau foto-foto cantik, pasti teman-teman tahu dong Desa Panglipuran. Tiket masuknya ini 25.000 per orang. Kamu bisa sewa baju adat khas Bali juga di sini kalau misalnya kalian mau foto dengan proper.
Dari Desa Penglipuran kita lanjut ke Kintamani dan kalian bisa lihat sendiri betapa eksotisnya Gunung Batur dan danau di bawah sana. Aku kesini tujuannya adalah berendam air hangat di Toya Devasya. Ini tiket masuknya 100.000 per orang. Teman-teman bisa menikmati banyak kolam di sini. Ada kolam yang memang langsung menghadap ke danau dan ke gunung. Ada juga kolam renang yang ada wahana-wahananya di belakang sana. Setelah seminggu lebih di Bali, akhirnya kita memutuskan untuk nyebrang ke Nusa Penida karena kenapa tidak? Oke, jadi kita tuh ngambil paket untuk sampai ke Nusa Penida. Kita nyebrang pakai fastboat ya, yang keberangkatan jam 8 pagi. Jalan kaki dari penginapan ke Pelabuhan Sanur. Itu kita ngambil paket yang 1 orang 1 juta, itu udah termasuk tiket kapal pulang pergi Sanur Penida, terus diantar jemput pakai mobil sama driver di Penida untuk ngunjungin Kelingking Beach, Angels Billabong, ke Broken Beach, dan kita bisa snorkeling ke Mangrove Point, ke Crystal Bay, dan ke Manta Bay. Jadi kalau misalkan kalian nanti lihat aku snorkeling, itu udah termasuk dari biaya yang aku keluarkan ketika aku mau berangkat dari Sanur ke Penida gitu. Pengen snorkeling tapi belum expert berenang. Tenang aja ya gengs, kita bisa pakai life jacket alias pelampung buat ngerasain sensasi berenang dan lihat keindahan bawah laut dengan aman. Jujur li, aku pertama kali loh berenang dan snorkeling di laut. Walaupun agak deg-degan, tapi so far so good ya. Dan kapan lagi kan kita bisa ngelihat penyu live langsung gitu di bawah laut. Udah nggak bisa berkata-kata apa lagi, pokoknya semua yang riuh dalam kepala tuh akan hilang ketika kita nyemplung ke dalam air laut. Ternyata semakin kita bisa nikmatin keombang-ambing air laut tuh, ternyata kita bakal semakin nyaman dan semakin betah untuk lama-lama di sini gitu. Oh iya, jadi tadi tuh setelah kita ngunjungin Kelingking Beach, Broken Beach, dan Angels Billabong tuh kita balik lagi ke pelabuhan guys untuk naik fastboat untuk ke poin-poin snorkeling kita yang udah aku sebutin tadi. Dan aku waktu itu nggak ke poin Manta Bay ya, karena memang bukan musimnya manta naik ke permukaan gitu. Biasanya tuh katanya di bulan-bulan Juli Agustus. Kalau di bulan-bulan itu kita kalau beruntung pasti bakal nemu manta-manta yang berenang bareng kita. Tapi aku udah bersyukur banget udah bisa nyemplung di Crystal Bay ini dengan ngeliat terumbu karang yang cantik, udah bisa lihat penyu dan ikan-ikan di bawah laut secara langsung. Dan kalian kalau ke Penida, bagi yang apalagi yang suka diving, kalian harus banget kesini ya. Nah, ketika jam 5 sore itu kita harus udah balik lagi ke pelabuhan gengs. Kita harus nyampe lagi ke Sanur karena jam 5 ini adalah keberangkatan terakhir atau fastboat terakhir dari Penida ke Sanur. Jadi buat kalian yang habis snorkeling sore-sore, udah jangan lama-lama, buruan ambil tas kalian dan siap-siap langsung naik ke kapal karena di atas jam 5 sore itu nggak ada lagi penyeberangan. Selama hampir 2 minggu di Bali, aku belum pernah nonton tari kecak. Oh pernah deh, di Atlas Beach. Tapi aku pengen ngerasain sensasi nonton tari kecak di Uluwatu gengs. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Uluwatu dan disambut oleh monkey-monkey jahil di sore hari yang lagi pada nongkrong. Dan mereka beneran standby loh, kayak kalau misalkan kalian megang handphone atau kalian pakai gelang, pakai jam tangan atau pakai kacamata, mereka pasti akan ambil barang-barang itu gitu. Jadi kalian harus hati-hati banget kalau ke Pura Uluwatu ini, kalian harus hati-hati sama monkey-monkey yang jahil gitu. Tiket masuk untuk nonton tari kecak ini adalah 150.000 per orang. Itu ada 2 sesi ya, jadi jam 18 dan jam 19. Waktu itu
aku kebagian yang sesi kedua yang jam 19. Jadi tiket masuknya tuh ada 2 kali. Kalau misalnya kalian masuk ke kawasan Uluwatunya tuh dikenakan tiket 30.000 per orang. Kalau kalian mau nonton itu nambah lagi 150.000 per orang. Itu untuk WNI ya. Selama pertunjukan berlangsung, aku ngerasain kesan bahwa tarian khas Bali ini tuh ada aura-aura mistisnya. Dan ini lebih ke menggambarkan kisah Ramayana ya. Dan ini penari laki-lakinya itu sangat ditonjolkan gitu. Oh iya, aku mau kasih tips juga buat bunda-bunda yang bawa bayi. Kita bisa duduk di tempat yang agak ke atas sedikit, karena ketika ada apinya itu kita nggak akan ngerasa terlalu panasan. Tapi kita bisa duduk di dekat pintu exit juga, jadi kalau misalnya baby kita nangis, kita bisa keluar dengan mudah gitu karena dekat pintu exit. Dan sepanjang pertunjukan, alhamdulillahnya anak aku enjoy aja sih. Dia justru malah kayak melongo, mungkin saking amazed kali ya. Dia pertama kali nonton tari kecak gitu. Tapi so far ini aman kok. Kalau kalian cari theme park di Bali yang adem, kalian bisa main ke Trans Studio Bali, gengs. Ini bedanya sama theme park atau Trans Studio di kota-kota lain tuh, kalau di Bali tuh kita bakal satu kursi sama turis-turis. Tiket masuknya ini 275.000 untuk weekend dan 225.000 kalau weekday. Dan kamu juga bisa nikmatin banyak wahana di sini. Dan dengan harga 500.000 kamu udah bisa cobain terbang dengan iFly yang ada di video ini. Kalian bisa lihat dan nanti kalian bakal dapat sertifikat tetap bahwa kalian tuh bisa basic fly gitu. Supaya wacana tidak menjadi terbalik guys. Supaya rencana tidak jadi wacana ya. Karena kita udah di Bali, kita pengen nyebrang lagi nih guys ke Lombok. Jadi kita nyebrang dari pelabuhan Padang Bay ke pelabuhan Lembar di Lombok. Jadi jangan kaget kalau kalian langsung tiba-tiba lihat aku ada di Sembalun Rinjani ya. Ini dia, kita udah sampai ke Sembalun. Dengan bayar tiket Rp5.000 aja, kita bisa foto sebentar di sini, di bukit. Yang ini nih, indah banget ya. Cuman memang waktu itu cuacanya lagi agak mendung, tapi tidak mengurangi kehidmatan kita untuk berfoto-foto di sini, ditemani dengan monyet-monyet yang lagi cari makanan di sini karena memang banyak juga pengunjungnya. Next, dari situ kita main ke Bukit Marese. Ini nggak jauh dari sirkuit Mandalika ya. Dan Bukit Marese ini ada view lautnya juga guys. Panjang kanan kiri, pokoknya sekelilingnya ini adalah bukit. Dan di bawahnya itu ada laut. Jadi kalau misalnya kalian ke Lombok, jangan lupa main ke Bukit Marese ini. Oh iya, aku lupa sampein. Jadi perjalanan dari pelabuhan Padang Bay ke Lembar itu adalah 4 jam guys. Itu tiket kapalnya kalau nggak salah 1,2 untuk satu mobil isi 4 orang dewasa ya. Karena waktu itu aku ajakin temen yang ada di Bali untuk bareng ke Lombok. Ini dia si cantik Kuta Mandalika yang ada di Lombok. Ini masih deket-deket kawasan sirkuit Mandalika. Jadi kalau misalnya kalian ada di tebing tuh, kalian juga bisa lihat sebelahnya laut, tapi sebelahnya ada sirkuitnya gitu. Dan di sini waktu itu aku sempet sewa sepeda listrik, murmer aja sih guys. Ini waktu itu aku sejam tuh 25.000 ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita pakai sepeda listrik di sini tuh kita bisa nyusurin pinggir pantai Kuta ini sampai ke ujung gitu. Dan di dekat-dekat sini juga banyak penginapan kok guys. Jadi kalian jangan khawatir, ketika di sini kalian juga tetap bisa dapetin penginapan yang worth it. Perjalanan kita belum berakhir.
kita lanjutin pelabuhan Kayangan Lombok ke Pototano Port di Sumbawa guys. Dan perjalanannya itu waktu itu kalau nggak salah 1 jam dari Kayangan ke Pototano itu. Tiketnya kalau nggak salah 120.000 per orang gitu ya. Dan ini aku waktu itu nginep di Walls and Waves Resort yang ajaibnya tuh udah kayak negeri dongeng banget, karena depan resort tuh udah lepas pantai gitu. Dan ini tempat penginapannya tuh range-nya dari 750 sampai 1 juta per malam dan per kamar ya. Di sini fasilitasnya ada lapang voli, terus ada hammock yang bisa kalian dudukin sambil tiduran, sambil nikmatin sunset gitu. Ada ayunannya juga. Dan di sini tuh rumah penginapannya tuh unik karena bentuknya kayak rumah adat ya. Di sini terbilang aman karena memang ada doginya juga yang jadi ikon dari resort ini. Dan penjaganya juga standby 24 jam. Untuk makanannya juga oke banget karena dari mulai Asian, dari mulai Western, makanan Indonesia signature sekalipun ada di sini. Jadi kalian gak usah khawatir kalau makan, kalian bisa langsung pesen di kafenya aja gitu. Setelah kita check out dari resort, kita ngunjungin Pantai Kertasari yang ketika kita datang ke situ tuh sepi banget, bener-bener nggak ada orang. Dan nggak lama tuh kita mau nyamperin guide yang bakal nemenin kita untuk ke Pulau Kenawa. Nah, si Pulau Kenawa ini tuh udah selalu disebut-sebut ketika kami masih ada di Lombok. Jadi kenapa tidak, kita udah sampai di Sumbawa tapi nggak ke Pulau Kenawa. Dan si pulau ini tuh kita balik lagi ke daerah pelabuhan gengs, di dekat pelabuhan Pototano. Jadi waktu itu tuh kita bayar untuk ditemenin sampai ke pulau, dan kita sempet nginep juga semalam di penginapan yang tour guide itu kasih rekomen ke kita. Dan itu udah termasuk dengan cemilan serta makan siang kita. Jadi waktu itu tuh per orangnya tuh kena charge 500.000. Tuh udah dapet makan, udah diantar naik kapal untuk ke Pulau Kenawa, terus udah dapet dokumentasi juga. Jadi menurut aku oke banget kalau misalkan kamu sama keluarga atau sama temen mau datang ke Pulau Kenawa ini dengan tour guide yang aku sewa kemarin itu. Kalian nanti bisa komen atau DM di Instagram aku di Levianabel, dan nanti aku bakal share akun mana yang waktu itu nemenin aku ke Pulau Kenawa. Sebelum ke Pulau Kenawa tuh kita main dulu ke Pulau Kambing guys. Jadi kanan kirinya tuh kita bisa lihat ada mangrove-nya, dan aku bisa lihat udang-udang kecil yang loncat-loncat di bawah mangrove itu. Dan ini tuh airnya jernih banget sampai kayak dalam hati tuh loncat gak gitu. Tapi enggak sih, aku nggak berenang di sini. Waktu yang tepat kalau misalnya teman-teman mau datang ke Pulau Kenawa itu adalah pagi hari dan sore hari. Karena kalau siang tuh kerasa banget teriknya tuh, kayak matahari tuh kayak tepat di atas kepala kita gitu. Dan ini waktu itu kondisinya hampir sore, dan tadinya kita tuh bakal nginep camp gitu dalam tenda di Pulau Kenawa. Tapi berhubung aku bawa bayi dan guide-nya tuh bilang takutnya banyak nyamuk lah, terus kan kita nggak tahu ya di pulau itu tuh kan nggak ada penghuninya guys. Jadi akhirnya kita nginep di dekat tempat si tour guide-nya itu. Jadi kita beruntung banget dapetin guide yang ngarahin kita untuk bisa jalan-jalan di Pulau Kenawa dan
rasa aman tentunya ya. Dan ini dia Pulau Kenawa yang aku sebut-sebut tadi, dan ternyata ini tuh adalah daratan di tengah-tengah laut, dan di daratan ini tuh ada bukitnya. Biasanya orang-orang yang berkunjung ke sini tuh pasti bikin konten di sini. Dan kita beruntung banget bisa didokumentasiin sama mereka. Dan kita nggak nambah charge lagi ya, karena di biaya yang sebelumnya udah aku sebutin tuh udah termasuk dengan dokumentasi ini. The last but not least, kita ngunjungin Pulau Pasir. Dan ini tuh nggak selalu ada ya, karena ketika laut pasang, tentunya pasir ini akan tenggelam digenangi oleh air laut. Dan kebetulan kita seneng banget bisa berkesempatan untuk berhenti, stay sebentar di Pulau Pasir ini, karena teman-teman bisa lihat ini cantik banget view-nya dari atas, udah kayak lagi ada di mana gitu ya. Tapi ini di Sumbawa guys, ini di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian mau ke sini, kalian bisa banget datang di jam-jam sore atau di pagi hari, karena kadang kita harus nunggu airnya tuh agak surut ya. Ketika pasang tentunya si pulau ini tuh nggak akan timbul, si pasirnya tuh nggak akan kelihatan gitu. Dan waktu itu di sini aku sempat nemu bintang laut. Aku juga nemuin kerang-kerang kecil yang tentunya itu bisa dikonsumsi kata guide-nya tuh. Cuman kita nggak bawa apa-apa sih. Dengan udah bisa kunjungin pulau ini dengan selamat pun kita udah sangat bersyukur. Kita dikasih kesempatan dan waktu yang luang untuk bisa road trip dari Bandung ke Bali, ke Lombok, sampai ke Sumbawa ini. Dan setelah ini kita tentunya pulang dong ke Bandung. Kita nyebrang lagi dari sini, dari Pototano ke Kayangan, lalu kita nyebrang lagi ke Lombok, lalu kita nyebrang lagi ke Bali, dan kita nyebrang lagi ke Banyuwangi untuk sampai ke Bandung. Jadi aku pengen tahu respon teman-teman, kira-kira selanjutnya bakal trip kemana lagi ya? Kalian boleh tinggalin komentar kalau ada yang mau tanya. Barangkali ada hal-hal yang belum aku sebutin di video ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah support channel aku. Jangan lupa subscribe, di like juga. Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk notifikasi setiap konten terbaru di YouTube channel Leviana Belianti. So, thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!